Halo sobat, welcome to iFlowPods, di mana kita akan berbincang bersama seputar quarter life crisis in my life, in your life, and in our life. Bersama saya Cokorda Kigo Putra Humayun and my partner in crime, Inyoman Aris Suwardana. Kami berdua akan menjelajah lebih dalam mengenai side fact of comparing self to others, and most importantly, how we can prevent it to happen. But wait, kan kita bakal ngomong tentang QLC nih, atau Quarter Life Crisis. Nah, ngomong-ngomong, umurmu berapa sih, Kay? Setahu aku nih ya, QLC itu rentan terjadi pada anak muda dalam rentang usia 20 hingga 31 tahun. Dan kita kan baru mau masuk early 20s tuh. Relevan gak sih kalau kita ngebahas tentang topik ini? Oke, as I said earlier, kita nggak cuma bakal ngomongin KLC, but also langkah preventif untuk mencegah anak-anak early 20s kayak kita ini untuk mengalami KLC tersebut. But before we start, mungkin banyak nih dari teman-teman yang masih belum paham apa sih itu KLC. KLC itu bentuknya seperti apa? Mungkin dari Aris sendiri bisa deh jelasin KLC itu apa dengan bahasa yang simple aja ya. Nah, menurut Agarwal, pada tahun 2020, QLC sendiri merupakan salah satu istilah populer untuk fase krisis perkembangan yang terjadi selama masa dewasa awal. Nah, fase krisis itu muncul dari berbagai faktor seperti perasaan bingung mengenai status kedewasaan mereka dan juga dibersamai dengan periode eksplorasi diri yang sangat aktif. Nah, nggak cuma itu, Riz. Faktor seperti ketidakstabilan dalam peran dan hubungan kehidupan sosial dan keinginan untuk menginvestasikan waktu dalam mewujudkan perubahan demi masa depan yang lebih baik itu juga merupakan faktor lainnya. Dari kamu sendiri nih, dari sekian banyak faktor yang ada penyebab KLC ini, kamu pernah nggak ngalamin salah satunya, Riz? Pernah nggak ya? Well, in my case, aku pernah ngerasain beberapa hal di atas, but I don't really take it seriously because aku pikir itu adalah salah satu hal yang wajar buat kita di masa muda. But turns out, apa yang aku rasain itu, it's gonna trigger something bigger. And I think we should take it more seriously. Well, I couldn't agree more. Memang penting banget buat memahami diri kita sendiri agar bisa terhindar dari dampak-dampak KLC. Yang kalau kita biarkan itu bisa berubah menjadi gangguan-gangguan yang lebih buruk. Contohnya itu seperti self-conscious, fear of missing out atau FOMO, dan bahkan sering ditemukan gangguan-gangguan anxiety pada anak-anak muda milenial zaman sekarang. And not only that, aku juga sering nemuin di masyarakat bahwa ada salah satu form of QLC yang sering banget mereka lakuin, yaitu adalah sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. And sometimes people think that they're the best at everything, tapi di sisi lain ada juga orang yang ngerasa tidak pernah puas terhadap dirinya sendiri. Itu sih kedengarannya jujur kayak aku deh. Dan berdasarkan apa yang kamu udah jelasin, aku mungkin lebih cenderung kepada tipikal orang yang tidak pernah merasa puas terhadap pencapaian diriku, something that I have, dan aku selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Well, I'm sure kalau itu nanti bakal berdampak signifikan di kehidupanmu. Seperti yang dilansir oleh penelitian dari Jin Kyun Lee pada tahun 2020, self-comparing to social memiliki dampak negatif terhadap mental health. Adanya perasaan iri dengki meningkatkan ketegangan sosial yang dapat berakibat pada beragam permasalahan intrapersonal. Untuk kamu sendiri nih, Kay, apa sih side effect yang kamu bisa rasain? In my case, salah satu penyebab terbesarnya nih datang dari social media. Siapa sih yang nggak tahu social media? Apalagi ketika pandemi COVID melanda. Mungkin orang-orang bisa bilang lah, aku main HP bisa seharian, bener-bener di depan gadget itu seharian. Aku personally ngerasa jauh lebih kesepian dan entah mengapa merasa emotionally unstable. Padahal there are lots of support system di dunia maya yang harusnya bisa membantu aku. Nah, kalau kita ngomongin masalah sosmed atau sosial media nih, banyak dari penggunanya itu kerap merasakan stress level yang tinggi, sehingga support system yang mereka terima itu tidak akan berdampak apapun untuk membantu mereka. Well, as a Balinese myself, ada salah satu konsep yang diajarkan oleh keluarga aku tentang bagaimana menjalani kehidupan yang selaras dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Kami menyebutnya sebagai Tatuam Asih. Sebuah filosofi yang menekankan pada konsep metamorfosa diri dengan tidak hanya melihat dengan dua mata, namun pula dari sudut pandang yang berbeda. Kamu Balinese juga kan, Kay? Have you heard about it? Pernah dong. Konsep Tatuam Asih, atau jika diterjemahkan menjadi aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dulu waktu aku kecil nih, sering banget diceritain sama papaku tentang konsep Tatuam Asih.
biar kita tuh diajarin untuk tidak membunuh binatang. Nah, tapi jujur aku masih bingung, Riz, gimana sih Tatuam ASI ini, konsep ini ya, bisa diaplikasikan dalam langkah preventif kita agar tidak membandingkan diri kita dengan orang lain dan bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya KLC. Well, as I said before, konsep ini merupakan sebuah metamorfosa diri yang akan mendewasakan diri kita. Dimulai dari diri sendiri dan akan berakhir dengan hubungan kita dengan 3 hal, yaitu Sang Pencipta, orang lain, dan yang terpenting diri kita sendiri. Tatuam ASI mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat apa yang telah dirasakan di dunia ini. Percayalah bahwa kedudukan kita semua setara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada siapapun. Tuhan memberikan kita anugerah yang sama, dan sudah sepatutnya kita menghargai kasih Tuhan tanpa membandingkannya dengan orang lain. Tatuam ASI juga mengajarkan kita untuk membantu sesama. Jika aku adalah kamu, maka memberikan pertolongan pada orang lain artinya juga memberikan pertolongan bagi diriku sendiri. Jadilah kawan dan bukan lawan. Ingat bahwa apa yang kamu berikan itu juga apa yang akan kamu terima. Yang terakhir, Tatuam ASI mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi kata iri dengki dalam kamusmu. Hapuslah semua kata menyerah. Satukan pandanganmu ke depan dan tegarkan dalam hati. If they can do it, so am I. Wah, pelajaran yang penting banget ini. Aku jujur gak nyangka kalau konsep Tatuam ASI itu bisa bermakna sedalam ini, terutama saat ngomongin permasalahan anak muda milenial seperti KLC. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan insight baru dari konsep Tatuam ASI ini, dan bersama-sama kita bisa melawan KLC serta berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena sejatinya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. At the end of the time, kita adalah satu, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. I hope so. And like they said, kehidupan itu indah, tetapi ada jalannya masing-masing. Saya adalah jalan terindah untukmu, dengan selalu mensyukuri apa yang dijalani setiap hari, tanpa ada rasa penyesalan di dalam hati. Dan itulah jalan kehidupan terindah. Amin, 1000 amin. Oh iya, ngomong-ngomong sudah hampir 10 menit nih kita menemani teman-teman semua membahas topik mengenai quarter life crisis dan tentunya bagaimana cara menghindari atau melawannya. And that's it for today. Hope you guys enjoy our very friendly podcast. Saya Aris. Dan saya Kigo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.